substansi. Sayangnya dalam uraian singkat dakwaan itu tidak disebutkan lebih jelas bagaimana akhirnya. Kan ini dakwaannya nggak jelas juga ya. Tapi gue mau cari tahu ini, gue mau cari tahu. Nah itu KTP palsu. Lah terus ijazah palsu gimana? Ijazah palsu gimana? Ijazah palsu. Ini KTP palsu katanya. Di sini beritanya nih KTP palsu. Ijazah palsu apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh, tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada berita mengejutkan lagi ya. Kemarin kita terkejut dengan penahanan Bambang Tri. Kali ini pengacara berani ya, yang membongkar banyak hal, berani berbicara dengan banyak hal. Ini ditahan di kejaksaan ya. Ya, jaksa jemput Alvin Lim di Bareskrim nih. Jaksa jemput Alvin Lim di Bareskrim. Ini kejaksaan rupanya panas juga kali ya, yang diomongin Alvin Lim dibongkar semuanya kali ya. Terus begini, sebelum kita baca ada videonya nih guys, ada videonya, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya kasih tahu ya, saya kasih saya dokumentasi ini. Kamu tunggu. Ya, ini kita sebelum kita baca beritanya, kita kasih support buat Ko Alvin ya. Stay strong Ko Alvin, stay strong. Ya, ini luar biasa. Ini di detik ini ada videonya ya guys, kita dengerin ya. Tapi ini suara aja karena gue ngeliatnya di handphone ya guys ya. Oke, kita dengerin nih apa pernyataannya dia nih. Ada yang pesan normal lah.
Ya, ada yang pesan normal lah katanya dia. Oke. Kita baca dulu beritanya. Ini gue lagi di Surabaya sih ya. Padahal gue ada rencana mau ketemu sama Ko Alvin ini. Ada rencana mau ketemu, tapi ya inilah hukum di Indonesia sekarang ya, begini keadaannya guys. Kita baca dulu ya. Advokat Alvin Lim divonis 4,5 tahun penjara terkait kasus pemalsuan surat. Kasusnya ini pemalsuan surat. Kejaksaan pun menjemput Alvin Lim di Bareskrim Polri. Pantauan Detikcom per pukul 19.00 WIB, Selasa 18 Oktober 2022, Alvin Lim keluar dari gedung Bareskrim Polri ke ruang wartawan. Ia langsung masuk ke dalam mobil. Alvin pun buka suara terkait kasusnya. Baru putusan pengadilan, seharusnya nunggu kasasi dulu, eksekusi. Tapi kan ini pasti ada pesannya nih, kata Alvin Lim kepada wartawan. Iya, jadi aturan hukumnya taruhlah, proses hukumnya itu ya jalani sesuai proses gitu. Ya, kalau memang prosesnya itu harus nunggu kasasi dulu, baru eksekusi, kenapa sekarang udah dijemput? Ya, semangat Ko Alvin, kita bersama Ko Alvin. Kita bersama Ko Alvin. Ini gue mau cari cara untuk bisa berkomunikasi dengan tim dari Ko Alvin ya, untuk memberikan penjelasan sama kita ini. Ini gimana ini? Kita mau bantu Ko Alvin gimana caranya? Ya karena kita yakin Ko Alvin dalam kebenaran, itu boleh dong keyakinan kita ya. Walaupun pengadilan udah memvonis seperti itu tuh kan peristiwa pengadilannya kita belum tahu tuh. Terkait hal ini, Kejaksaan Agung menjelaskan Alvin Lim ditahan. Penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang melakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengikuti perintah Pengadilan Tinggi yang memerintahkan penahanan terhadap yang bersangkutan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Oh, Pak Ketut Sumedana. Ya begini guys, ya kemarin kita ngelihat di sidang Verdi Sambo begitu jaksanya. Waktu kemarin sebelumnya Sambo, waktu Habib Bahar begitu jaksanya. Ada apa dengan kejaksaan? Ada apa dengan kejaksaan? Duh. Sebelumnya Alvin Lim divonis 4,5 tahun penjara terkait kasus pemalsuan surat. Namun Alvin Lim tidak hadir di sidang, melainkan berada di Singapura. Artinya kan kalau memang masih proses banding dia nggak ditahan, ya sekarang belum tentu ditahan kan, masih ada kasasi. Iya kan, nunggu kasasi dulu baru eksekusi. Sekarang dia di sidang pengadilan tinggi aja dia nggak hadir kok. Berarti kan nggak ditahan. Kenapa sekarang langsung dieksekusi waktu masih ada banding kasasi? Ini kan aneh. Aneh nggak sih ini? Putusan tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini pada persidangan tersebut terdakwa Alvin Lim tidak hadir tanpa alasan, meskipun telah dijadwalkan pada sidang sebelumnya. Akhirnya Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang hadir di sidang tersebut meminta hakim tetap melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan tanpa kehadiran terdakwa Alvin Lim sebagaimana ketentuan dalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Junto pasal 182 KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 8 tahun 1980. Alvin Lim lalu diketahui berada di Singapura. Atas pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, penasihat hukum menyatakan terdakwa Alvin Lim saat ini sedang berada di Singapura namun tidak keberatan apabila majelis hakim tetap melanjutkan persidangan pembacaan putusan tanpa kehadiran terdakwa Alvin Lim, ujar Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya Selasa 30 Agustus 2022. Selanjutnya majelis hakim pun memutuskan tetap melanjutkan persidangan in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa Alvin Lim. Alvin Lim pun divonis 4,5 tahun penjara oleh hakim. Alvin Lim dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara berlanjut. Alvin Lim dinyatakan melanggar pasal 263 ayat 2 Jungto pasal 55 ayat 1 Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Atas putusan 4,5 tahun tersebut, pengacara Alvin Lim menyatakan banding.
Sementara itu, jaksa penuntut umum akan menggunakan haknya untuk berpikir selama 7 hari sebelum mengajukan banding. Nah, kalau memang banding, kasasi, waktu sidang ini kan nggak ditahan, berarti proses banding itu ya nggak perlu ditahan langsung ya, nunggu kasasi dulu ya. Bukankah begitu mestinya? Kan ini aja in absentia. Oke, di sini ada awal mula kasus. Ya, jadi mudah-mudahan hukum ini nggak tajam di satu sisi tapi tumpul di sisi yang lain gitu. Gue lagi mau nyari cara untuk bisa berbicara dengan timnya Ko Alvin ya. Sebelumnya ditelusuri dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan SIPP PN Jaksel, Selasa 14 Juni 2022, persidangan awal perkara ini dimulai pada 27 September 2018. Selain Alvin Lim, ada 2 terdakwa lain bernama Melita Numi Harja alias Melisa Wijaya dan Budi Arman alias Budi Wijaya. Alvin Lim didakwa dengan dakwaan primer pasal 263 ayat 1 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Subsidiar pasal 263 ayat 1 jungto pasal 56 ke 2 jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Lebih subsidiar pasal 263 ayat 2 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Lebih-lebih subsidiar pasal 263 ayat 2 jungto pasal 56 ke 2 jungto pasal 64 ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua pasal 378 jungto pasal 56 ke 2 KUHP. Buset, banyak amat pasalnya, gue bacanya aja kesel. Ini jangan-jangan terkait dengan mafia tanah itu ya? Mafia tanah atau apa itu ya? Yang pernah dibicarakan juga. Tapi gue mau cari ini, ini nggak bisa dibiarin lah, rakyat harus tahu ini. Dari SIPP PN Jaksel itu termaktub uraian singkat dakwaan di mana Alvin Lim didakwa bersama-sama dengan Melita Numi Harja dan Budi Arman serta 2 orang yang berstatus sebagai buron, yakni Denny Ignatius Agus Abadi. Perkara bermula pada 2015 saat Melita Numi Harja menemui dan bercerita kepada Alvin Lim bahwa dia sering sakit-sakitan. Selanjutnya terdakwa Alvin Lim mengatakan pakai asuransi saja biar meringankan beban. Oh, demikian tertulis pada urian singkat dakwaan itu. Singkatnya, Melita Numi Harja membuat KTP palsu dengan mengubah identitas menjadi Melisa Wijaya. Demikian juga Budi Arman yang diubah identitasnya menjadi Budi Wijaya, di mana Melisa Wijaya dan Budi Wijaya adalah pasangan suami istri. Setelahnya mereka mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan pada salah satu agen asuransi. Sayangnya dalam uraian singkat dakwaan itu tidak disebutkan lebih jelas bagaimana akhirnya. Kan ini dakwaannya nggak jelas juga ya. Tapi gue mau cari tahu ini, Nah itu KTP palsu. Lah terus ijazah palsu gimana? Ijazah palsu? Ini KTP palsu katanya. Di sini beritanya nih KTP palsu. Ijazah palsu apa kabar? Aduh. Bisa begitu ya. Persidangan berlangsung hingga akhirnya pada 18 Desember 2018, Budi Wijaya dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara atau denda 500 juta, subsidiar 2 bulan kurungan. Vonis terhadap Melisa Wijaya menyusul kemudian pada 22 Januari 2019 dengan vonis yang sama. Mereka dinyatakan hanya terbukti perihal dengan sengaja menggunakan surat palsu yang mengakibatkan kerugian. Untuk pasal-pasal lainnya dinyatakan tidak terbukti. Loh, ini kan lucu nih. Ini lucu. Tapi oke lah, kita akan cari ya, beritanya. Tapi ada satu yang gua garis bawahi di sini. Ini tentang KTP palsu. Ijazah palsu apa kabar? Kalau KTP palsu begitu merugikan katanya ya. KTP palsu untuk asuransi. Kalau ijazah palsu jadi pejabat gimana tuh? Waduh. Ya tapi Ko Alvin semangat ya. Gua mau cari cara untuk bisa komunikasi dengan timnya Ko Alvin. Kalau gue lagi di Jakarta enak nih bisa langsung ke kantornya ya. Tapi ini gue lagi di Jawa Timur ya, lagi di Surabaya, jadi belum bisa. Tapi kita akan mencari nih. Kita akan terus mencari sumber informasi yang tepat dari penjelasan dari pihak Ko Alvin. Jangan kemana-mana guys. Tetap aja di channel Babe Aldo, yang belum subscribe silahkan subscribe. Kita akan mengawal kasus ini ya. Kita akan mengawal, makin banyak lagi kasus yang kita kawal nih. Aneh nih kasus ya. Mestinya kan masih ada kasasi. Kenapa udah ditahan? Apakah jaksa itu panas dengan omongan-omongan Ko Alvin? Apakah ya
Ya, di kasus Bunda Mary jaksa, di kasus Habib Bahar jaksa. Kejaksaan ada apa sayang? Di kasus Sambo kemarin jaksa bilang ada pelecehan lagi. Aduh, di kasus KM 50 itu tertangani potret hukum negara Republik Indonesia ya begini ya. Ini aduh. Udah ya guys, gitu aja guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KTP palsu ini kasusnya, KTP palsu. Ijazah palsu apa kabar? KTP palsu aja begini, gimana ijazah palsu ya? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.